Kalau mungkin kalian mempunyai hutang sekitar 700.000 KP selama 3 tahun, tidak ada pidana yang bisa menjerat nasabahnya akibat tidak bisa membayar pinjol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas tentang GalPay di Shopee PayLater atau S-Pinjam yang sudah 3 tahun. Wow, bisa ya, bisa nggak dikejar-kejar DC, bisa juga bunganya nggak terlalu besar. Dan kita akan hitung berapa bunga yang dibebankan setelah 3 tahun GalPay. Dan buat teman-teman semuanya, bagaimana sih tipsnya biar kalau kalian GalPay sepanjang itu tapi tidak mendapatkan bunga terlalu besar. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan bahas. Tapi buat teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol legal yang sudah digapai oleh beberapa teman-teman saya, yaitu yang berwarna orange itu ada Shopee PayLater dan juga S-Pinjam. Jadi teman-teman saya ini sudah banyak yang gapai di sini dan ada yang minta bantuan saya untuk bagaimana ya cara menyelesaikannya setelah dia 3 tahun GalPay. Wah, keren kan ya? Jadi saya informasikan buat teman-teman semuanya, pinjol legal itu akan berhenti mengejar kalian setelah 90 hari. Itu yang seharusnya. Dan yang OJK katakan bahwa setelah 90 hari atau sekitar 3 bulan kalau tidak ada pembayaran itu dikatakan hangus ataupun lunas. Tapi kenyataannya tidak seperti itu teman-teman ya. Nah, buat yang GalPay di pinjol legal itu kalian harus pahami dulu bahwa setiap pinjol legal itu tidak boleh mengakses data-data para nasabahnya selain 3 ini. Yaitu yang pertama adalah kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga lokasi. Lokasi ini asal kalian tahu itu ada di HP kalian yaitu GPS. Kalau kalian tidak mau diakses sama para DC-DC lapangan, kalian bisa matikan GPS kalian atau di setting awal seperti pembelian baru. Tidak ada galeri, tidak ada nomor kontak. Kalaupun ada nomor kontak yang tersimpan, usahakan kalian simpannya di HP lain atau di memori lain agar tidak bisa diakses. Kalau ada yang lebih dari itu, misalnya kayak emailnya HP bakalan dibobol, HP karena kali dibobol atau adanya ancaman-ancaman pembunuhan, itu bukan dari pinjolnya, itu bisa jadi dari oknumnya gitu ya teman-temannya. Dan ingat, ini teman saya sudah gapai 3 tahun, tidak ada yang bisa mempidanakan atau tidak ada nasabah yang bisa dipidanakan atau dipenjarakan akibat tidak bisa bayar pinjol. Nah, itu harus kalian catat ya teman-temannya, tidak ada pidana yang bisa menjerat nasabahnya akibat tidak bisa membayar pinjol ataupun membayar hutang-hutangnya. Nah, di sini saya bukan untuk menganjurkan kalian untuk GalPay atau bagaimanapun ya, tapi melihat dari sisi teman saya ini, dia mampu untuk men-save dirinya, untuk menjaga dirinya agar tidak dikejar-kejar DC. Terus lagi besaran bunganya itu yang pertama, setelah saya hitung-hitung, teman saya itu mempunyai hutang di bawah dari 1 juta. Itu setelah dihitung-hitung, bunga yang berjalan selama 3 tahun itu sekitar 4,3%. Lumayan besar sih ya dibanding dengan Aku Laku sama Ada Kami. Aku Laku itu kalau nggak salah cuma 1,5%. Ada Kami juga masih di bawah 2% lah. Cuman apa-apa saja minus-minusnya nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Terus setelah ada denda ini, ada biaya denda yang terus berjalan ini, ada juga bunga tunggakan. Jadi ada 2. Jadi resikonya kalau kalian GalPay di Shopee itu ada 2 yang akan dibebankan kepada kalian. Yang pertama itu adalah tunggakan pokok, misalnya di bawah 1 juta, misalnya 800.000 atau 700.000, itu tunggakan bunganya itu sebesar 50.000. Kalau hanya 700 ribuan, itu 50.000. Terus bunga yang dibebankan itu selama kalian GalPay itu sekitar 4,3% setiap tahunnya. Kalau mungkin kalian mempunyai hutang sekitar 700.000 GalPay selama 3 tahun, itu sekitar 1.850.000 yang harus kalian bayarkan. Nah, masih bisa terjangkau sih. Kalau untuk bunga ini biasanya bisa dinego. Kalau kalian mau membayarnya, misalnya kalian sudah menghapus segalanya ya, install aplikasinya, sudah hapus segala kontak-kontak segala macam, atau kalian ganti nomor telepon. Nah, bagaimana cara membayarnya ketika kalian sudah punya uang? Itu yang pertama kalian harus cek slip.
Ingat, jangan pernah menggunakan aplikasi ya, langsung ke OJK-nya, minta websitenya, caranya ada di deskripsi saya. Terus kalian lihat hutang kalian ada di posisi berapa. Misalnya kalian tidak bisa membaca, kalian bisa DM saya, kita nanti sama-sama membaca biar kalian tahu berapa hutang yang harus kalian lunaskan. Kalian harus cek ke kalian berapa nilai yang ada di baki kalian. Artinya berapa nilai hutang yang memang dilaporkan oleh pinjolnya itu kepada OJK. Nah, setelah kalian dapat berapa nominalnya yang akan kalian bayarkan, kalian harus menghubungi dari PT pendiri pinjol ini. Misalnya kayak Shopee Paylater ini, dia PT-nya itu PT Vintage E-commerce ya kalau nggak salah saya ya. Nah, kalian tidak usah repot-repot untuk menginstal aplikasinya lagi. Kalian cukup menghubungi customer service-nya di layanan 0 untuk berbicara dengan operator. Katakan kalian akan melunasi pinjaman kalian atas nama ini. Nanti kalian akan diarahkan ke bagian divisi hutang atau finance khusus untuk bagian penagihan. Nah, di sana kalian bisa lakukan negosiasi untuk dendanya. Jangan melalui DC ataupun melalui orang-orang yang mungkin bisa mengatakan, oh tenang, saya bisa bayarinya, saya bisa bantu. Jangan. Kalian punya HP, punya smartphone, kalian bisa cari di Google Search. Kalian harus tahu apa nama perusahaan di mana pendiri pinjol itu berada. Jadi buat kalian-kalian yang mau galbay atau nggak bisa bayar ya, niatnya sih sebenarnya nggak mau galbay, lebih mengutamakan makan, lebih mengutamakan untuk konsumsi pribadi, anak dan keluarga. Saya anjurkan untuk lebih pintar-pintar memilih pinjol yang bunganya lebih kecil. Kalian bisa lihat kalau seandainya kalian install salah satu aplikasi yang ada di App Store kalian,